Alright, GM everybody, selamat datang kembali lagi bersama CV di sini. Dan hari ini rambutnya ada yang komen ya, edisi rambut Mail ya. Jadi kita punya beberapa style, punya Korean style ya, kemudian punya rambut Mail, kemudian punya topi Bybit dan beberapa style yang lainnya. Oke ya, jadi hari ini hari Jumat, selamat hari Jumat berkah bagi teman-teman semua. Ya ternyata tadi malam baru aku sadar ternyata audionya gangguan karena kabel mic-nya keputus. Jadi ini harus hati-hati kalau kita mau geser-geser ya. Sorry ya guys ya. Nah, ini harusnya udah bagus dan di sini udah lancar sih. Nah, jadi ya kita lihat dulu yang tadi malam kita udah bahas Bitcoin, tapi hari ini ada kabar buruk untuk Bitcoin, ada potensi untuk bearish continuation atau bearish yang berkelanjutan. Ya, seperti apa bearishnya? Langsung saja kita ke videonya. Salah, ke chartnya. Oke guys, tadi malam yang nonton videonya ya, kalian nonton dulu yang ini, Bitcoin gagal naik OTW crash ya, video tadi malam ya. Nah, di sini aku udah menjelaskan untuk langkah korektifnya, yaitu adalah LH, LL, LH lagi ya. Target aku dia naik lagi ke sekitar harga 94.000 atau 93.800-an gitu ya. Dan ternyata dia naiknya lumayan jauh, malah sampai 94.500 sehingga meninggalkan dua pola yang sangat-sangat kita tidak sukai, yaitu adalah double top. Nah, jika di bawah ada double bottom, maka di atas ada double top. Waduh, gimana ini bang? Bahaya dong. Yes, harusnya bahaya ya. Karena aku bilang kemarin, kalau misalnya dia cuma korektif biasa, maka dia akan melanjutkan ke wave C. Tapi ternyata dia tidak melanjutkan ke wave C-nya, malah membentuk pola double top. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini benar-benar gawat, darurat, dan cukup harus diwaspadai guys. Ya. Nah, terus di sini juga kalau kita perhatikan, untuk double top ini dia punya neckline ya. Nah, jadi neckline-nya itu ada di area ini. Nah, jadi kalian hati-hati jikalau area ini valid tertembus, maka double topnya akan valid ya. Double topnya akan valid. Wah, target double topnya kemana bang? Ya, aku nggak bisa make sure juga kalau misalnya dari sini gitu ya. Nah, tapi bisa aja sih sebenarnya dari sini, kemudian dari sini juga bisa ya, karena di sini ada kenaikan sebelumnya ya. Kita nggak tahu nih yang mana bentukan double topnya, karena semuanya sama-sama membentuk pola yang sama. Tapi yang perlu diwaspadai adalah double top. Kalau misalnya memang dia double top, dia akan turun lagi ke Fibo 0,5-nya. Itu cukup jauh ya, ke harga 84.000. Jadi kita akan turun kurang lebih sekitar 10 ribuan dolar jikalau valid double topnya dari sini. Ini kan preventif ya, atau jaga-jaga ya. Tapi kalau misalnya sampai di sini juga sebenarnya udah bisa dibilang ini udah valid juga double topnya. Kenapa? Karena di sini ada rally sebelum dia naik ke topnya di sini ya. Nah, banyak yang FOMO kemarin yang bilang ini akan OTW 97 atau 96 secepat mungkin, tapi mereka nggak sadar. Aku bilang di sini area 94.000 itu sulit untuk dijebol, alias major resistance, karena dari 91 targetnya 92 ya. 92 masih naik, 93 masih naik, di bawah lagi 94 ya. Syukur-syukurnya BTC itu nggak jeblos tiba-tiba langsung ke 97 baru crash ya. Aku bersyukur sih sebenarnya kalau misalnya dia mau kasih korektif sehat dulu biar chartnya lebih aman dan lebih stabil. Nah, cuman mau bilang itu sih guys, jadi preventif. Tapi kalau misalnya, ini ada misalnya lagi ya, ada misalnya dia tidak membentuk double top, tapi dia membentuk pola lagi yang kita sebut sebagai bullish rectangle ya, maka kita berhak merayakan kenaikan BTC lagi ya. Kita berhak merayakan kenaikan BTC lagi. Ingat bullish rectangle kemarin yang di sini yang kita tunggu sekian lama sampai akhirnya dia mengakibatkan breakout yang significantly move ya. Breakout signifikan ya. Di sini kalau kita perhatikan, nah ya. Nah, ini ada bullish rectangle juga. Apakah akan terjadi lagi bullish rectangle di sebelah sini atau malah menjadikan dia double top sehingga market harus koreksi dengan tajam lagi ya. Tapi target aku sekali lagi ya tetap masih sama di sekitar harga 97.000 ya. Nah, ini target aku cuman sampai di sini sebenarnya. Kalau misalnya dia mau menyelesaikan wave ini dulu baru terjun, ya itu sebenarnya lebih bagus lagi gitu. Karena dia nggak bakal ke sini dulu sih. 99 sampai 100 ini merupakan area major resistance yang mana dia sebenarnya kalau mau naik dia harus memiliki wave besar yang kayak gini. Nah, koreksi baru tek 130.
atau 100 ya 125 atau 6 lah. Selesai. Harusnya ya. Ini kalau secara teori Elliott wave ya. Kalau kalian udah mengerti teori Elliott wave dan kalian paham cara penggunaannya, ya kalian pasti akan bisa melihat potensi yang mungkin terjadi daripada Bitcoin ini, oke? Nah, jadi ini aja dulu yang mau aku share ya. Jadi hati-hati karena belum ada konfirmasi juga sih. Jadi ya anggap aja take it slow ya. Karena ya mending mencegah dulu sih sebenarnya, bukan take it slow yang wah panik apa enggak ya, tapi kita santai tapi kita melakukan pencegahan juga, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.